percuma kita ngerti konsep Tritunggal kalau tetap aja kita maling, percuma. Nggak ada dalam Bible itu. Kalau kamu paham Tritunggal, kamu masuk surga, nggak ada. Atau kalau kamu paham bagaimana kedudukan Yesus, kedudukan Bapa, kedudukan Roh Kudus, maka kamu akan diselamatkan, nggak gitu. Tapi berbicara bagaimana kita hidup dalam ketaatan dan kepatuhan akan firman Tuhan, seperti itu, Bang. Oh iya. Tapi kalau katanya Bang, yang saya dengar-dengar nih, kita kan percaya gitu. Kalau sudah cukup percaya berarti dijamin masuk surga. Itu gimana Bang? Memang betul seperti itu? Contoh nih Bang, saya kasih contoh Bang. Ya. Yesus memerintahkan, ya kan, supaya kamu, ini contoh ya, contoh, supaya kamu jangan mencuri. Lalu Anda mengaku percaya kepada Yesus itu. Lalu Anda mencuri, berarti itu bisa dibilang percaya atau enggak? Ya saya nggak tahu, hati orang kan kadang-kadang gitu Bang bilangnya. Nah, ini kita nggak bicara. Nah ini Bang, maksudnya yang penting percaya aja. Maksudnya percaya gimana? Jadi gini Bang, jadi begini. Itu yang jadi buat bingung kan? Gini Bang, banyak orang itu, kamu percaya Yesus? Iya, tapi korupsi tiap hari. Nah itu bohong Bang. Itu omong kosong. Begitu. Iya, karena kata Yesus sendiri, barang siapa percaya kepadaku, ya kan, ia mendengar perkataanku dan melakukannya. Seperti itu Bang. Jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia melakukan apa yang Yesus perintahkan. Seperti itu Bang. Contoh nih, saya kasih contoh Anda. Itu sebenarnya sama dalam konsep agama Anda. Misalnya begini, Al-Quran memerintahkan, misal Al-Quran memerintahkan. Apa diperintahkan Al-Quran? Misalnya Anda disuruh naik haji. Lalu Anda bilang, apakah Anda percaya Al-Quran? Iya, tapi Anda tidak melaksanakannya. Apakah itu bisa dibilang percaya? Iya, seperti itu. Tapi kalau naik haji Bang, itu kan ada kategori misalnya kan, kalau kita naik haji, kalau misalnya kalau kita dari Indonesia kan cukup jauh tuh Bang ke Mekah ya kan, itu kan perlu biaya yang sangat besar, itu kan perlu kemampuan baik finansial ataupun. Tapi suaranya jangan terlalu dekat Bang. Agak jauh begitu. Oh ya, sorry. Nah, gitu biar saya yang kelihatan. Iya. Jadi begini Bang, saya itu sebenarnya sudah sangat-sangat mendalami agama Islam. Saya sangat-sangat mendalami atau mempelajari agama Islam, agama Kristen itu sangat-sangat saya perdalam. Jadi gini Bang, ketika saya mendalami kedua agama ini, gitu ya, saya itu ingin memberitahukan kepada Anda, terutama orang-orang Muslim, begitu, bahwasanya sebenarnya apa yang Anda perimani itu, ya, saya berat hati mengatakannya Bang. Sebagai contoh, yang sering menjadi perdebatan antara Islam dan Kristen itu kan misalnya antara Trinitas dan Tauhid, betul? Iya. Lalu orang Islam membangga-banggakan Tauhid, begitu kan? Wah, Tauhid. Tapi sangat memprihatinkan Bang Saiful. Seorang Muhammad pun, ini mohon maaf nih, dia tidak ngerti Tauhid. Nah, kan? Jadi Bang Edi sendiri ini percaya tauhid atau enggak, atau gimana kita? Iya, tauhid itu apa dulu? Karena Muhammad tidak mengerti tauhid itu apa. Nah, kan kaget kan? Kaget. Saya nggak kaget. Kalau kan saya sudah sering ngikuti Bang Edi, saya nggak kaget lah. Gimana kalau Bang Edi orangnya memang seperti itu gitu. Oke, tapi saya tanya dulu Bang Saiful, coba. Bang Saiful. Siap. Ya. Menurut Anda, selama Anda memperdalam agama Islam, apa tauhid itu Bang? Tauhid ya Bang, ini sependek pengetahuan saya lah ya kan Bang. Kan Abang kalau masalah agama Abang lebih hebat lah daripada saya. Saya ini masih belajar nih ya kan Bang. Jadi kalau tauhid ini sebenarnya kan berasal dari kata asal muasal katanya itu ahad sih Bang. Ahad itu satu ya kan. Ya, apa tauhid itu coba? Ya boleh saya jelaskan ya Bang. Silakan. Ya. Jadi kalau ahad itu kan artinya satu, dan artinya tauhid itu adalah kata untuk menjelaskan bahwasanya pengakuan terhadap Tuhan kita adalah satu, gitu Bang. Mengenal Tuhan kita adalah satu, bukan yang lain, bukan ada dua, bukan ada tiga. Jadi ilmu tauhid ini artinya ilmu yang memahami tentang konsep ketuhanan, yang bahwasanya Tuhan kita adalah satu. Lalu kalau seperti itu masuk surga?
Iya, masuk surga, Pak. Nah, kalau dalam agama saya masuk surga. makanya itu. Artinya walaupun Anda mencuri, korupsi, ngadu ayam, tetap masuk surga kan? Yang penting jumlah Tuhan satu kan gitu. Iya, betul, Pak. Nah, itulah indahnya agama Islam. Tapi Bang, ada pertanyaannya, Bang. Nah, itu. Ada komanya, komanya ini. Apa itu? Belum selesai Apa komanya. itu? Kan itu kan hadis, kalau sebuah hadis ya kalau nggak salah, Macet. Waduh, sudah berzina ataukah dia kemudian apakah dia masuk surga? Ya, jadi gini lah, gimana, Bang? maka tadi macet. Jadi sebenarnya tadi putus-putus. Bang, bentar Bang, bentar Bang. Bentar, Bang. Coba kepala kita biar sama, Bang. putus. Agak turun ke bawah dikit. Jangan di ini, coba agak turun ke bawah dikit. Nah, gitu. Iya. Silakan. Betul ya, gitu ya Bang. Oke, ya. siap. Ya. Jadi kan itu yang Abang bahas tentang hadis tadi itu. Hadis tentang mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Nah, lalu hal itu ditanyakan kembali, wa in zana wa in saraq, apakah karena kalau dia berzina dan mencuri juga masuk surga atau tidak? Iya, benar katanya. Nah, itu dia. Kalau bahkan jika seandainya dirimu tidak suka, tapi begini Bang, masih ada koma, itu kan masih ada koma. Kan semua orang Islam ini yakin bahwasanya ada surga, ada neraka. Neraka itu bukan gini, Bang. bagi orang-orang Ini kita serius, Bang, ya. Iya, bentar dulu Bang, bentar Bang. Saya belum selesai. Oh, saya coba belum selesai. silakan. Saya selesaikan dulu ya, Bang. Saya selesaikan dulu ya. Jadi yang masuk neraka itu adalah orang yang memang bersalah begitu, Bang. Misalnya macam Abang bilang tadi, mencuri, itu tetap masuk neraka, tapi di neraka tidaklah kekal selama-lamanya. Tidak kekal selama-lamanya. Bang, jadi gini, Bang, ya. Ya. Jadi begini, Anda setuju nggak kalau Islam itu bukan apa kata Anda, tapi Islam itu adalah apa kata Muhammad, betul nggak? Iya, benar Bang. Nah, kata Muhammad, asal Anda mengucapkan saja, betul nggak? Betul. Nah, asal Anda mengucapkan apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Coba bilang, iya. Kayaknya Bang pinter bilang. Artinya walaupun Anda maling pun nggak masalah kan? Makanya saya Iya, bilang, betul. Bang. Makanya saya bilang, Bang, Muhammad sendiri itu tidak mengerti tauhid itu apa. Itu bukan tauhid loh, Bang. Loh, tadi kan Anda saya tanya, apa tauhid? Tauhid itu satu, betul nggak? Nah, kan Abang tadi coba Cukup bilang mengakui jumlah Allah satu, maka masuk surga, kan gitu kan? Benar. Makanya Ya. saya bilang, Bang, makanya keluar dari Islam, Bang. Loh, karena apa? Karena agama Islam itu cuma masalah kayak begitu-gitu doang. Jumlah Tidak, Bang. Tuhan satu, masuk surga. Bang Edis. Bang Edis. Gimana? Bang Edis. Ya. Kayaknya Bang Edis kan sebenarnya kalau Abang di mana nih posisi, di Indonesia atau di luar negeri nih? Ya, kalau masalah itu saya nggak usah sebut-sebutkan lah, Bang. Nanti kalian begini, Bang. persekusi aja. Tidak ada arah ke sana, tidak ada arah ke sana. Yang saya tanyakan, kalau Bang Edis sana kan kalau di luar negeri kan akses internet itu sangat kencang. Dan pasti Abang lebih tahu lagi itu syarah hadis itu seperti apa. Itu hadis itu diterangkan seperti apa. Oh, berarti hadisnya Sebenarnya palsu. Bukan palsu. Sarah Abang tahu Sarah? Gini, Bang, kita jangan muter-muter, Ya, nanti saya tambah tanya panjang. dulu. Tambah Nggak panjang muter-muter nanti. nih, nggak muter-muter. Tambah panjang nanti. Ya, nggak Gini, Bang. muter-muter. Yang ingin kita ini setiap hari saya lihat, bukan kita ya, saya lihat pendebat-pendebat lain. Itu debat konsep. Tapi nggak pernah debat yang namanya esensinya, nggak ada. Contoh nih, contoh. Di dalam agama Anda, apa sih yang dibangga-banggakan dalam agama Islam? Pengetahuan apa sih yang dibangga-banggakan dalam agama Islam? Pengetahuan bahwa jumlah Tuhan satu, kan cuma itu kan? Kan cuma itu. Jumlah Tuhan satu, yang penting satu. Enggak. Habis itu masuk surga, Salah, kan gitu. Loh, itu kata Muhammad. Loh, gimana? Salah, Bang. Loh, Bang, ini salah. gimana? Coba sekarang saya tanya, apa Ya. itu tauhid? Tauhid itu ketuhanan, Bang. Itu masalah Jumlah ilmu Tuhan tentang satu, betul? Tuhan. Ya, menurut Bang Edis jumlah Tuhan berapa? Ya, Tuhannya siapa dulu? Tuhan Abang berapa? Bang, Tuhan kita Bang Edis ini berapa? jangan pakai bahasa Indonesia, Bang. Ya. Kata Tuhan itu nggak pernah ada dalam Bible, dalam Quran. Anda setuju? Memang nggak pernah ada. Oh, Nggak tapi pernah dalam ada. Bible ada tuh kayaknya. Bang, kata Tuhan itu nggak pernah ada dalam Quran, nggak pernah ada dalam Bible. Setuju nggak? Kalau dalam Quran nggak pernah ada. Cuman kalau di Bible nggak tahu saya. Karena Bible kan di Indonesia juga ada bahasa Indonesianya gitu. Iya kan? Bang, Betul kan? masa abang tidak tahu Bible itu bahasa apa? Aslinya bahasanya apa? Bahasa aslinya bahasa Yunani ya, Biblos ya, bukan? Apakah ada di kata Yunani itu Tuhan? Tidak ada menurut Ya saya. tidak ada. Cuman Kenapa Anda bilang nggak tahu tadi? Iya.
Makanya saya bilang tadi, makanya Bang kan paham bahasa Indonesia. Ya, makanya di Indonesia gini, ini kan, gini Bang. di Karena Indonesia, begini, kita ini sering debat kusir karena kita ini sering termakan dengan terjemahan, terutama orang-orang awam. Nah, tadi Anda bilang, emang jumlah Tuhan berapa kan gitu? Waduh, udah macet ya teman-teman. ya jumlah Tuhan apa? Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah menyaksikan percakapan yang penuh hikmat antara Bang Idris dan seorang Bapak Islam tadi ya, yang membahas tentang jalan keselamatan dalam agama Kristen dan Islam. Perbincangan ini mengingatkan kita akan pentingnya pemahaman yang benar tentang iman Kristen. Bapak Islam tadi menanyakan apakah cukup hanya percaya kepada Yesus kita akan masuk surga. Dan Bang Idris dengan bijaksana menjelaskan bahwa iman Kristen bukan sekedar pengakuan, ya, melainkan juga tindakan nyata ketaatan pada perintah-perintah Yesus. Percaya kepada Yesus adalah fondasi, tetapi ketaatan adalah bukti nyata dari iman tersebut. Seperti yang tertulis dalam Matius 7 ayat 21. Bunyi ayatnya begini teman-teman. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jalan menuju surga bukanlah jalan yang mudah, tetapi adalah jalan yang penuh kasih dan anugerah. Kita dipanggil untuk senantiasa mengasihi Tuhan dan sesama kita, menjalani hidup sesuai dengan firman-Nya, dan membiarkan kasih-Nya mengubah hidup kita. Marilah kita merenungkan kembali percakapan ini dan memeriksa hati kita. Apakah kita hanya sekedar pengakuan, atau apakah ia tercermin dalam tindakan dan kehidupan kita sehari-hari? Semoga Tuhan memberikan kita hikmat dan kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dan semoga Bapak Islam ini mengerti, dan semua yang menyaksikan video ini juga mengerti apa yang sudah dijelaskan Bang Idris tadi. Semoga video ini bermanfaat, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa di video berikutnya. Shalom.